Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kami boleh ada kembali untuk memuliakan Tuhan. Dan terlebih hari ini kami mengkhususkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Teruskanlah kami dalam kebenaran-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan, dunia ini begitu kacau, begitu banyak pengajar-pengajar sesat. Sebab itu kami perlu kebenaran firman Tuhan, agar kami berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup kami. Kami perlu tuntunan kuasa Allah Roh Kudus memberkati kami, sehingga firman yang kami boleh baca dan kami renungkan tidak hanya kami dengarkan saja, tetapi berikan kami kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, tema kita pagi hari ini berbicara mengenai iman yang dikagumi oleh Tuhan. Sekali lagi tema kita pada minggu hari ini, iman yang dikagumi oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen tentunya iman begitu penting bagi saya dan saudara. Mengapa iman begitu penting? Selanjutnya, karena di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya kembali kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Lukas 18 ayat 8b katakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang ke dalam dunia, adakah dia mendapati iman di bumi? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apakah iman itu? Dalam Ibrani 11 misalnya, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apakah kita semua memiliki iman, Bapak Ibu? Amin. Saya percaya kita semua memiliki iman. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi saya dan saudara, apakah iman kita dikagumi oleh Tuhan? Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Lukas pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hambanya itu sedang sakit keras dan mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, jangan kami susah-susah, sebab aku katanya bayar menerima Tuhan dalam aku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang orang
Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan sedang orang-orang yang disuruh kembali ke rumah, tidak artinya apa yang telah saya katakan. Puji nama Tuhan, berbahagialah saya dan saudara yang membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca firman Tuhan ini, begitu banyak berkat Allah di dalam kehidupan saya, menarik, di mana penekanan Yesus di dalam ayat yang ke-9, bisa next. Ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini harus menjadi konsentrasi saya dan saudara. Amin. Tetapi kita kadang kurang suka dengan ayat ini. Mengapa kita lebih suka sembunyi daripada kebenarannya? Ya, kadang orang Kristen begitu, membaca firman Tuhan lebih suka yang langsung sembunyi daripada proses berkat kebenaran yang didapat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah perwira ini? Bisa next. Siapakah perwira ini? Sehingga Tuhan mengagumi imannya yang begitu luar biasa. Perwira ini adalah merupakan kepala pasukan tentara Roma. Yang menariknya, di mana kita diperhadapkan dengan seorang perwira, dengan sebuah kisah yang di mana dia bukan orang Yahudi Israel. Di mana seorang perwira ini hanya memikirkan hambanya yang sakit lumpuh, di mana dia merepotkan dirinya untuk mengurusnya. Padahal bagi perwira itu, hambanya kalau dia tidak suka ya sudah, kalau sakit ya pulang, ya selesai, urus diri sendiri, bisa cari yang lain. Dia orang yang sangat pemurah, cinta kasih, penuh perhatian dan menghargai hambanya. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, perwira itu melakukannya. Dia menjadikan dirinya berintegritas dan bermutu di hadapan Tuhan. Jadi apakah imannya dikagumi oleh Tuhan? Iman yang dikagumi, yang pertama, next, adalah dimulai dari sikap yang benar, yaitu saling menghargai. Amin. Katakan sampai kiri kanan, saling menghargai. Saudara, kita kadang berdoa kepada Tuhan, kita beriman setiap saat kita datang kepada Tuhan. Tetapi apakah iman kita disertai dengan perbuatan? Yakobus 2 ayat 26 berkata begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tangan saya ada uang 50.000. Kalau saudara ingin membeli sesuatu, saudara pasti ke kios atau ke toko, saudara harus membawa uang. Setelah saudara membeli barang, saudara pasti membayar. Kalau seandainya uang itu hanya gambar di depan saja, tidak ada gambar di samping, di sebelahnya, kira-kira dikasih bisa terima tidak? Halo? Bisa terima nggak? Pasti tidak bisa. Pasti katakan, ini bukan uang, ini palsu. Begitupun saya dan saudara, iman tanpa perbuatan adalah palsu. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Kakak Ike bisa buka di dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Di sebelahnya sebelum pasal 7. Kita lihat di situ. Yesus membandingkan. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, terima kasih. Saya baca sekali lagi. Jangan dalam ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kita lihat iman Abraham.
di dalam Yakobus pasal 2 ayat 21. Next. Yakobus, yang tadi. Ya. Kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai 22. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Itulah iman Abraham kepada Tuhan, disertai dengan ketaatan kepada Kristus. Itulah sebabnya sikap saya dan saudara dalam memiliki iman harus disertai dengan perbuatan. Saudara kadang berdoa bahwa saudara tidak menghormati orang di sekitar saudara, betapa Tuhan sama-sama. Saudara setiap hari datang kepada Tuhan, berdoa di kamar, di gereja. Saudara tidak menghargai suami saudara. Saudara tidak menghargai istri saudara. Saudara tidak menghargai anak-anak saudara. Ini menjadi pertanyaan penting. Apakah iman kita dikabuli oleh Tuhan? Sikap yang pertama adalah mari kita saling menghargai. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, cepat saja. Yang kedua, bisa next. Iman yang dikagumi oleh Tuhan. Yang kedua adalah percaya Tuhan Maha Kuasa dan tidak dibatasi oleh apapun. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata, sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selalu orang Kristen menyebut Allah itu Maha Kuasa. Amin. Tetapi apakah Allah berkuasa atas diri saya dan saudara? Kita bisa bilang amin, tetapi ternyata kehidupan kita, kelakuan kita bukan Allah yang berkuasa. Kita yang berkuasa di hadapan Tuhan. Bunyi doa kita bukan Allah yang kita memohon, tetapi Allah yang kita atur. Ya, kadang kita tidak menyadari. Doa kita menginstruksikan semuanya. Ini betul sangat menyedihkan. Jika kita tidak memahami kebenaran dengan baik, maka pasti kita menjadi pribadi dengan kualitas iman yang sangat tidak dikagumi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita bisa datang kapan saja kita berdoa kepada Tuhan. Tidak dibatasi pekerjaan Tuhan dalam ruang dan waktu. Izinkan Dia berkuasa atas kehidupan kita, bukan sebaliknya. Amin. Saudara bisa datang kepada Tuhan tanpa saudara panggil pendeta pun saudara berdoa, Dia pasti mendengar saudara. Amin. Kadang kebanyakan orang Kristen kalau salah-salah memahami kebenaran, sedikit-sedikit panggil pendeta, sedikit-sedikit panggil pendeta. Saudara, Tuhan kita Maha Kuasa. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Dia bekerja bagi saya dan saudara. Amin. Apalagi dalam situasi saat ini. Itulah sebabnya perwira ini dia percaya Yesus Maha Kuasa. Dia datang kepada Yesus yang lebih besar dan dia lebih kecil. Terserah Yesus lakukan, itu yang terbaik. Itu yang terpenting dalam iman saya dan saudara yang percaya kepada Kristus. Mempercayakan diri kepada kehendak Kristus. Percaya adalah memberikan diri pada pimpinan Kristus, dan percaya adalah memberikan diri diatur oleh Kristus. Amin. Katakan sampai kiri kanan, kita harus diatur oleh Kristus. Nah, yang kedua, yang ketiga, apa iman yang dikagumi oleh Tuhan? Iman yang dikagumi oleh Tuhan adalah meletakkan dirinya di bawah kuasa Yesus Kristus. Sama-sama katakan, meletakkan dirinya di bawah kuasa Yesus Kristus. Ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang Israel memiliki iman seperti perwira ini. Siapa Israel kalau kita lihat? Bangsa pilihan, orang beragama yang bertuhan. Keunggulan perwira ini
perwira Roma ini disebut imannya yang besar ketika ia tahu bagaimana dia menempatkan Kristus di atas segala-galanya dan menaklukkan diri serendah-rendahnya pada kehendak Kristus. Itulah iman yang besar, iman yang dikagumi oleh Tuhan. Dia katakan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, aku tidak layak untuk menghampirimu. Betapa dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa Yesus lebih berkuasa atas hidupnya. Amin. Kita lihat kepala Roma, hebat kan? Dia seorang pemimpin. Bisa saja, oh mari Tuhan datang. Dia bisa mengatur segala sesuatu. Dia memiliki segala sesuatu. Tapi dia katakan, aku tidak layak. Iman yang besar menaklukkan diri pada Tuhan yang besar. Bukan permintaan yang besar dan maunya besar. Kesadaran nilai yang sangat tinggi inilah di mana dia tidak mengukur penerimaan Kristus dalam posisi sebagai kepala pasukan Roma. Dia tidak mengukur dengan rumahnya yang mewah, hartanya yang melimpah. Dia mengukur dirinya dan dalam hatinya kepada Kristus. Itulah sebabnya menempatkan diri pada kesadaran penuh seperti perwira ini menjadi contoh bagi saya dan saudara di hadapan Tuhan. Iman perwira ini begitu luar biasa. Perwira yang sangat kelas tinggi, bukan orang susah, saudara. Di posisi yang tinggi, di kehormatan yang dimilikinya, kuasa yang ada di tangannya, dia menunjukkan kelasnya sebagai orang yang beriman yang besar. Iman yang dikagumi oleh Tuhan, yaitu menaklukkan diri pada Allah yang besar, tunduk kepada Allah yang besar. Itulah iman yang besar yang dikagumi oleh Tuhan. Besar itu bukan hebat diri atau menyombongkan diri. Kalau saudara buka di dalam Lukas 18 ayat 14b, coba next. Alkitab berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan apa? Ditinggikan. Saudara pasti membaca kisah ini di mana ada seorang Farisi dan juga pemungut cukai datang ke bait Allah berdoa kepada Tuhan. Lalu orang Farisi berkata, Tuhan, saya bersyukur saya tidak seperti orang itu yang berdosa. Saya memberikan persepuluhan, saya berpuasa. Tapi orang itu, pemungut cukai itu, Tuhan, kasihannya aku. Saya tidak mampu menghadap ke langit. Tuhan, kasihannya aku orang berdosa. Tuhan berkata, dia pulang dan dia dibenarkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Orang Roma, Tuhan melihat hatinya dan Tuhan puji dia di antara orang Israel. Bukannya Israel seharusnya lebih hebat dari non-Israel, lebih murni dan lebih suci dari non-Israel, imannya lebih kuat dari non-Israel. Tetapi ternyata bukan Israel yang lebih unggul. Yesus berkata, di antara orang Israel aku tidak temukan iman sebesar ini. Yesus tidak pernah menjumpai mereka, orang Israel, iman seperti perwira ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan menutup firman Tuhan dengan sebuah cerita ilustrasi. Ada seorang anak muda, dia ingin berangkat ke sebuah kota. Dalam perjalanan dia harus menaiki kapal. Dan kapal semua yang ke kota tersebut sudah tidak ada lagi, dan dia harus menaiki kapal ikan. Saudara, dalam waktu dia mau naik, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sertai saya dalam perjalanan sehingga saya boleh tiba dengan selamat. Setelah dia naik ke kapal ikan itu, dalam perjalanannya tibalah badai yang besar, menghantam kapal itu. Lalu akhirnya kapal itu tenggelam dan semua awak tenggelam dan mati. Dan anak muda ini selamat. Dia hanya bertahan pada bongkahan kayu dari kapal tersebut. Setelah itu dia terus mendayung dirinya ke sebuah pulau, dan dia ada di sebuah pulau, dan pulau itu sangat kosong, tidak ada penghuni sama sekali. Lalu dia mencari bagaimana caranya supaya saya dapat bertahan hidup tanpa seorang pun. Dia membangun sebuah pondok kecil dari kayu, dia kumpulkan di hutan. Setelah dia membangun selesai, dengan susah payahnya berhari-hari untuk membangun itu,
Dan dia membakar sebuah kayu dekat pondok tersebut. Setelah dia membakar, dia harus mencari cara bagaimana harus mencari makanan. Dia pergi ke hutan. Setelah mendapatkan makanan di hutan, dia kembali. Dan pada saat dia kembali, dia begitu kagetnya luar biasa. Ternyata pondok yang dibangun dengan susah payah akhirnya terbakar habis. Dia begitu marah kepada Tuhan, kenapa Tuhan biarkan saya seperti ini? Tidak ada orang sekitar sini. Pondok yang saya sudah bangun susah payah dibakar oleh api. Dia begitu nangis dan menyesal kepada Tuhan. Lalu pada saat dia menatap ke laut, dia lihat dari jauh ada titik hitam kecil. Semakin mendekat, semakin mendekat. Dan ternyata titik hitam itu adalah kapal. Setelah dia lihat kapal yang begitu besar itu, dia bersorak, puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Karena dia penasaran dalam hatinya, kenapa ini kapal ini bisa menolong saya, padahal di sini tidak ada penduduk sama sekali. Langsung dia bertanya kepada kapten tersebut, kapten, kenapa saudara menolong saya, padahal di sini tidak ada penduduk sama sekali? Dia berkata, asap itulah yang membawa saya kemari. Dia baru menyadari betapa apa yang dipikirkan tidak sama seperti apa yang Tuhan pikirkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, cara Tuhan begitu unik menolong saya dan saudara. Tidak perlu saya dan saudara khawatir, Tuhan pasti menolong saya. Kita hanya tunduk kepada kuasa Tuhan, menyerahkan kepada Dia. Dia mengatur segala sesuatu bagi kehidupan saya dan saudara. Percaya bahwa senantiasa Tuhan memberi yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Amin. Mungkin dalam kehidupan kita sering kadang kita kecewa, kadang kita tidak menyadari kita lebih bijaksana daripada Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Saya sudah berdoa begini, kenapa terjadi seperti ini? Seolah-olah kita seperti bijaksana daripada Tuhan. Ingat, menempatkan diri kita kepada Kristus yang lebih besar dalam hidup kita. Sebagai penutup, mari jadikanlah kehidupan kekristenan kita bukan kekristenan yang biasa, tetapi jadikanlah kekristenan kita luar biasa, di mana kita memiliki iman yang dikagumi oleh Tuhan. Seperti perwira ini, dimulai dari pertama, sikap menghargai, adanya kepedulian. Yang kedua, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tidak dibatasi oleh apapun. Saudara datang kepada Dia. Dan yang ketiga, meletakkan diri di bawah kuasa pimpinan Tuhan bagi saya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa dan Pak Gembala akan membawa kita dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami. Kami percaya bahwa setiap kami diteguhkan untuk lebih lagi memandang kepada Tuhan, menaruh harap kami kepada Allah, berserah di bawah tangan Tuhan yang hebat. Dan kami percaya bahwa setiap kata firman-Mu akan menjadikan kami lebih menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat buat kami hari ini. Tolong hamba-Mu dalam kehidupan dan pelayanan, orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan pendidikan hamba-Mu hari ini sedang menyusun tesisnya, Tuhan yang memberkati sehingga hamba-Mu boleh berhasil. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan setiap umat Jumat-Mu hari ini, kami berdoa dan menyerahkan setiap keluarga, lepas keluarga pribadi, rumah tangga. Kami percaya bahwa tantangan kami pasti banyak, pergumulan-pergumulan hidup begitu luar biasa. Tapi satu yang kami tahu, bahwa Tuhan Engkau berjalan dengan segala sesuatu, Engkau yang mengatur, Engkau yang berdaulat. Dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna bagi kami. Oleh sebab itu kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat mulai dari Sauka sampai ke Kilo 19 keluarga Bapak Thomas Dani. Diberkati oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada di dalam berbagai-bagai pergumulan Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Lebih daripada itu, iman yang teguh seperti firman yang kami dengar hari ini menjadi bagian setiap kami, menolong kami untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan pusat sampai ke daerah. Tuhan menolong dan biarlah kemuliaan Allah atas Indonesia memberkati, memulihkan, dan damai sejahtera daripada Tuhan menyinari bangsa dan kota kami. Kami berdoa secara khusus menyerahkan COVID-19, secara khusus daerah Papua dan Papua Barat. Kami berdoa kota Sorong secara khusus.
Kami berdoa Tuhan hari-hari ini begitu semakin parah, semakin naik, tetapi kami percaya bahwa pagar perlindungan Allah di setiap kami. Karena oleh sebab itu kami berdoa biarlah Tuhan menjaga kemah-kemah kediaman kami, Tuhan menjaga keluar masuk kami, dan tolong kami supaya kami hidup berhikmat. Kami dapat mempergunakan hikmat kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang ada dalam kendali-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa dan bersyukur buat penyertaan dan perkembangan Allah. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat yang boleh berulang tahun dalam bulan ini. Tuhan memberkati setiap pribadi, keluarga lepas keluarga, dan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk Patricia Timur, Ibu Sinta Tauleki, Ibu Rine Lekong, bahkan beberapa anak-anak Tuhan yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Tuhan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan setiap mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja. Kami terus menyerahkan setiap kami dalam tangan Tuhan. Janji iman, pembangunan, panitia, dan semua Tuhan tolong kami, sehingga kami tetap bergandengan tangan bersatu hati untuk melihat pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang ada. Mengucap syukur dan terus berdoa dan menaruh pembangunan ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa tahapan lewat tahapan akan Tuhan selesaikan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan memberkati kami, kuduskan kami, layakan kami, sehingga perjamuan ini akan menjadi keberkatan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dan mengucap syukur buat firman Tuhan di hari ini. Haleluya. Amin. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Yesus sebelum Ia diserahkan pada malam hari, Dia bersama-sama dengan murid-murid di ruang atas di lantai 2. Dia makan dan minum bersama dengan mereka. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, ambil dan makanlah. Lalu Dia mengambil cawan Tuhan dan Dia berkata, inilah darahku, ambil dan minumlah. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebelum majelis melayani kita, mari kita menyelidiki hati kita bahwa apa yang kita buat hari ini adalah mengenang karya Allah yang besar, karya Kristus yang sudah jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sebagai umat Tuhan, kita patut bersyukur bahwa tidak ada kasih yang paling besar, yang paling hebat selain kasih Allah. Apa yang kita buat hari ini menunjukkan bahwa Tuhan Maha Baik, dan saya dan saudara sebagai umat ketebusan yang sudah ditebus, kita mau pergi untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memberitakan Injil Tuhan. Sebelum majelis melayani, saya memberikan kesempatan beberapa menit bagi saudara. Mari kita mau merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan saat ini. Sebelum kita ambil roti dan anggur cawan Tuhan ini, mari kita menyelidiki hati kita masing-masing. Bagaimana kita menyelidiki hati kita supaya perjamuan ini bertangkan keberkatan bagi kita? Maka mari kita duduk di hadapan Tuhan, menyelidiki hati kita, sehingga perjamuan ini tidak menjadi kutuk buat kita, tetapi menjadi keberkatan bagi saudara dan saya. Ada 3 hal yang wajib kita selidiki. Yang pertama, apakah benar-benar kita percaya bahwa hanya dengan korban Kristus Yesus saudara dan saya ditebus, dan lewat korban ini kita dibenarkan, dan kita bisa datang mengampuni Allah dalam segala kekudusan. Yang kedua, apakah kita benar-benar merasa bahwa kita sudah dibenarkan, ditebus oleh darah Yesus, dan kita percaya bahwa hanya lewat korban penghapus dosa Kristus Yesus, saudara dan saya bisa mengampuni tahta kekudusan itu dan menikmati anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Yang ketiga, apakah sepanjang hidup ini kita membiarkan Roh Allah menyelidiki, menuntun kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga kita berhidup untuk Allah. Sama seperti Paulus berkata, kalau aku hidup bagi Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami para pelayan Tuhan berdiri di hadapan meja makan Tuhan untuk melayani setiap umat jemaat Tuhan yang akan minum dan makan dari tubuh dan darah Tuhan, yang dilambangkan dengan roti dan cawan Tuhan. Sebelum kami melayani, sebelum kami makan dan minum bersama dengan jemaat Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, layakan kami, sehingga perjamuan ini
menjadi keberkatan bukan buat kami dan bukan kutuk untuk kami. Sehingga perjamuan ini menjadi tanda bahwa kami adalah orang-orang kepunyaan Allah yang telah dimeteraikan dengan Kristus Yesus, pengorbanan Kristus, darah domba Allah yang kudus itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk makan dan minum dari roti dan cawan Tuhan. Haleluya. Amin. Majelis akan melayani kita. Kita katakan tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, mensucikan, menyembuhkan, sembuhkanlah tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnalah hidup kami, sempurnalah, sempurnalah hidup kami, sempurna, sempurnalah hidup kami, sempurna, sempurna. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah majelis melayani kita, adakah seorang yang terlewati? Saya kesempatan buat setiap kita yang akan makan dan minum untuk membuka penutup cawan kita. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama dalam perjamuan kudus Tuhan. Rasul Paulus berkata, apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa Yesus sebelum malam dia diserahkan ke tangan ahli Taurat orang Farisi, yang mengambil roti, mari angkat roti dan tiba-tiba melewati kepala sekarang. Dia berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang kudus, benar, suci, tetapi telah menjadi berdosa karena kami. Kami sadar bahwa sebanyak kami yang harus dipukul, dicampur, diludahi, ditombaki, tapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah memberikan tubuh bagi kami. Kami mengucap syukur
buat tubuhmu dalam nama Yesus. Roti hidup itu kami terima ini dengan iman kami. Mari kita makan bersama-sama. Setelah itu Paulus berkata, Yesus mengambil cawan. Mari angkat cawan saudara, tinggi-tinggi di kepala saudara. Dia berkata, inilah darahku, ambil dan minum. Ketahuilah dari sejak malam ini aku tidak akan minum anggur ini lagi, sampai aku akan menyempurnakannya duduk dalam perjamuan anak domba Allah bersama dengan seluruh keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Mari kita berdoa. Di tangan kami ada cawan Tuhan, anggur yang melambangkan darah Yesus, darah yang kudus, yang benar, yang suci Tuhan. Tetapi karena kami yang Kau telah menjadi berdosa, supaya kami yang berdosa ini oleh bilur-bilur darah Yesus disucikan, telah ditebus dan dibayar lunas. Kami telah menjadi orang-orang yang dimeteraikan dengan darah-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami alami di dalam Kristus telah dibayar lunas. Dosa kami, apapun itu, telah dibayar lunas oleh Kristus. Mengucap syukur Tuhan, dan kami mau terima cawan Tuhan ini dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu yang boleh kami terima pagi hari. Kami percaya bahwa kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Sakit apapun itu kami percaya setiap tempat itu akan dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Kelepasan daripada Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi bagi kami. Segala keterikatan dilepaskan dalam nama Yesus, dan kami menjadi orang-orang yang merdeka dalam nama Yesus. Kami klaim firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 1, bahwa orang-orang yang ada dalam Kristus tidak ada hukuman bagi mereka. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau menjadikan kami sebagai duta-duta kerajaan Allah, sehingga dimanapun kami pergi, di rumah kami, di kantor kami, di mana saja kami berinteraksi dengan orang, kami akan menyatakan kasih Allah yang besar, kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang kami boleh saksikan, kebaikan Allah yang begitu luar biasa bagi setiap orang yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka boleh mendengarkan kabar baik ini, bahwa Yesus telah mati buat mereka, Yesus mengasihi mereka. Dan kami berdoa Tuhan, sekali lagi, jadikan kami imamat-Mu yang rajani, dan biarlah kami boleh hidup dalam tanda-tanda heran sampai kami menikmati persekutuan dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menerima tubuh dan darah Tuhan ini. Dan kami percaya sekali lagi, setiap kami diberkati, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat perjamuan ini. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan.